Nah, oke saudara, sekarang kita akan lakukan untuk contoh kasus yang pertama ya. Kita akan lakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan contoh sampel yang ada di layar kalian ini. Berikut ini berisi nilai Y ini dependennya sebagai variabel dependen, dan nilai X1 dan X2 sebagai variabel independen. Oh, ini independennya ada 2. Berarti saudara bisa lakukan analisis regresi berganda, karena kita ingin lihat nih, bagaimana X1 bisa mempengaruhi Y, X2 ini bisa mempengaruhi Y atau tidak. Ya, ini datanya. Sorry. Nah, sekarang kita akan tentukan nilai statistik. Nah, kita akan analisis regresi berganda ya. Jadi di sini hipotesisnya nanti adalah apakah X1 berpengaruh terhadap Y, hipotesis 2, X2 berpengaruh terhadap Y. Jadi nggak ada arahnya ya. Oke, sekarang saudara sambil buka untuk SPSS-nya. Mari kita olah datanya. Jangan lupa yang pertama kali saudara lakukan adalah kita klik variabel view dulu. Saya beri nama X1, X2, dan Y. Data view. Nah, besok kalau saudara ambil skripsi, ini nama variabelnya ya, misalnya tadi, kopi mempengaruhi berat badan, berarti di sini X1 kopi, Y-nya berat badan. Misalnya X2-nya itu apa ya, selain kopi apa? Cake misalnya ya, konsumsi cake. Jadi nanti X2-nya itu cake. Jadi tergantung di sini nama variabelnya. Nah, sesuai contoh biar kalian nggak bingung, di sini saya sesuaikan ya, independen 1 X1, independen 2 X2, dan dependennya Y. Dah, tinggal kita masukkan. Silakan sudah masukkan datanya, boleh di copy atau saudara masukkan manually. Mau nggak coba? Coba di copy bisa tidak ya? Kalau enggak, coba satu-satu. Oh, nggak bisa. Oke deh. Coba kita input satu-satu ya hasilnya ya. 8, 21. Yuk, coba saudara sambil menunggu saya. Saudara masukkan dulu untuk datanya. Yuk, 8, 21, 14, 17, 36, 6. Kemudian X2, 4, sorry. Ini 8, ini 21. 4, 9, 11, 20, 13. Ini yang bawah 38 ya? Benar nggak? Yang bawah, oh sorry, 28. Ya, saya tunggu, mungkin ada yang belum ya. Kalian input dulu datanya di sini. Kalau apa ya, cara pengujiannya itu simple sebetulnya. Cuma yang bikin kalian takut atau bingung adalah menginterpretasikan hasil ya.
Jadi besok boleh kalau misalnya ketika kalian ambil skripsi, lupa caranya gimana, sudah boleh nanti lihat videonya ya. Jadi sebagai pengingat lagi aja. Nah, kalau data sudah dimasukkan semua, silakan sudah pilih analyze. Karena kita sedang melakukan uji regresi, silakan sudah pilih regression. Kemudian linear. Ya. Analyze, regression, kemudian linear. Nah, dependennya yang Y kan tadi, sehingga kita pindahkan Y ke dependent, kemudian X1 ke independent, X2 ke independent, karena kan independennya 2. Nih, ya, saya ulangi. Tadi Y itu variabel dependent, sehingga kita pindahkan ke bagian dependent, dan X1 dan X2 adalah variabel independent, sehingga kita pindahkan di variabel independent. Nah, kalau sudah, tinggal klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, nanti silakan saudara print screen, ya, masukkan ke Word, ini yang nanti akan kalian kumpulkan ke saya. Ya. Sorry. Nih, kalian masukkan ke Word. Nih ya, jangan lupa nanti nama, kemudian bawahnya analisis hipotesis ya. Nanti kalian buat analisis hipotesis. Seperti biasa yang bagian pertama itu hipotesisnya apa, yang kedua nanti nilai kritis gitu-gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini udah keluar hasilnya ya. Coba yuk kita lihat hasilnya dulu. Oke, saudara, masih ingat nggak dengan cara saya yang pertama ya, sebelum kita analisis lebih lanjut? Coba kita lihat dari tingkat signifikansinya di tabel koefisien ini, saudara. X1 berpengaruh tidak terhadap Y? Ada yang mau coba menjawab? Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Kalau saudara lihat dari hasil analisis ini. Coba Aisyah, ada Aisyah Syahrani? Ada, Bu. Oke, kakaknya Syahrini ya? Enggak. Oke, Mbak Aisyah, coba dilihat dari tabel koefisien, apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Bentar, Bu. Saya bantu. Dilihat dari nilai signifikansinya. Nih, nilai signifikansi itu tahu ya? Nih, coba saya bantu ini. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Bisa nggak Mbak Syahrani? Sebentar, Bu. Oke, saya kasih clue lagi. Tingkat signifikansi kita pakai 5%. Ya, tingkat signifikansinya 5%. Nih. Nah, saya kasih clue yang kedua. Berpengaruh, Bu. Oke, dilihat dari mana? Maksudnya kenapa bisa menyimpulkan berpengaruh? Jawabannya betul.
Karena itu kurang dari 0,5. Enggak Ya, deh. Ya, benar oh ya, kan? Google 0,05 ya. kan lebih kecil dari 0,05. Yuk sekalian X2-nya Sebenarnya tidak berpengaruh, Bu. karena Karena lebih dari 0,05. ya. Terima kasih Mbak Aisyah ya. Ya, Bu. Nah, ini enak saudara. Besok kalau saudara skripsi, nah saudara mau pakai tingkat signifikansi berapa? Yang ideal itu tingkat signifikansi 5%, saudara ya, supaya lebih akurat hasilmu. Nah, kalau dilihat dari tingkat signifikansi, saudara olah data, saudara langsung lihat, saudara tahu mana hipotesis yang diterima, mana yang tidak, saudara ya. X1, tingkat signifikansinya 0,026. Lebih kecil dari 0,05, berarti ini hipotesis diterima. Berarti X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, yang kedua, X2 tingkat signifikansinya lebih dari 0,05. Sehingga ini diterima juga. Ditolak karena lebih dari 0,05. Jelas ya. Nah, sekarang kita lihat coba pembahasannya yang ada di PowerPoint, saudara. Nih, langkah-langkahnya ada di sini ya. Kalau saudara ketinggalan tadi. Nah, kemudian tadi kan hasilnya ada tabel variabel enter, model summary, ANOVA, dan koefisien. Tadi saya baru analisis untuk yang tabel koefisien saja, karena hanya pengen melihat apakah ini berpengaruh atau tidak. Nah, fungsi-fungsi tabel yang lain gimana gitu ya. Nah, tahap analisisnya nih, yang pertama adalah saudara diminta untuk membuat model regresi estimasinya. Ya, yang kedua melakukan pengujian terhadap koefisien regresi masing-masing pakai uji parsial atau uji T. Yang ketiga kalian diminta untuk pengujian simultan atau uji simultan pakai uji F. Yang keempat sudah diminta untuk menganalisis besarnya koefisien determinasi atau R kuadrat. Dan yang kelima adalah menentukan prediksi nilai variabel dependen pada nilai independen. Ya. Nah, yang pertama, saudara nanti lakukan analisis ini di MS Word kalian. Buat persamaan regresi estimasinya. Nah, Bu, membuat persamaan regresi estimasinya itu dilihat dari mana? Dilihat dari, nih, rumus untuk membuat regresi itu kan Y sama dengan B, B0, ditambah B1X1 kalau ada independen yang pertama. Kalau ada independen kedua, berarti ditambah B2X2 plus mu. Nah, saudara hanya perlu tahu B0 itu yang mana, B1 yang mana, B2 yang mana. B itu beta. Sehingga ketika saudara lihat di hasil SPSS kalian, saudara cari yang datanya itu ada informasi betanya. B itu di sini, saudara. Di tabel koefisien, di sini kan ada B, konstanta B ya. Nah, ini B konstan ini untuk B0, kemudian BX1 itu ini untuk B1, B1, dan yang terakhir di sini B sebelahnya X2, ini artinya adalah berarti B2. Sehingga ketika saudara buat persamaan regresinya, berarti Y ya, Y sama dengan B0-nya kan 1,871 ditambah B0 tadi ya, B1-nya 0,877 X1 ditambah 0,157 X2 ditambah mu. Karena kita ini pakai sampel, ya nggak pakai populasi. Nah, kalau saudara besok analis pakai populasi, berarti di sini ditambah E. Ya. Nah, ini nilainya ambil dari sini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi, saudara.
Kita lihat PowerPoint lagi. Yang kedua, setelah saudara membuat persamaan regresinya, saudara diminta untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen masing-masing. Jadi nanti hipotesisnya ada 2. Ya. Hipotesisnya menguji pengaruh. Oke, ini kita pakai analisis T, saudara. Ya, seperti biasa saudara buat rumusan hipotesis, nilai kritis, nilai hitung, keputusan dan kesimpulan. Nah, hasil perhitungan yang digunakan ini ya, tadi beta. Betanya hati-hati tidak pakai yang standardized koefisien beta, tapi pakai yang unstandardized. Yang ada standar error-nya, ini B ya. Nah, tadi kalau kita mau pakai nilai signifikansi, kita lihat di tabel signifikansinya. Tapi kalau kita mau pakai tabel T, itu kita pakai yang nilai T di sini, ya. Nah, tadi kita sudah pakai nilai signifikansi, sekarang kita lihat alternatif lain kalau saudara pakai nilai T, ya. Nih. Misalnya rumusan hipotesis tadi ya, H1, X1 berpengaruh terhadap Y, H2, X2 berpengaruh terhadap Y. Ya, jadi nanti hipotesisnya ada 2. Nih. Nilai kritisnya itu nanti saudara cari di tabel T. Ya. Tadi saudara bisa browsing tabel T, nilai kritis 5%, karena kita pakai tingkat signifikansi 5%. Tidak dibagi 2 karena ini pengujian satu arah. Kita nggak tahu ini positif atau negatif hubungannya ya, sehingga plus minus di sini ya, kita nggak tahu positif atau negatif. Kemudian 3, hati-hati, 3 ini DF saudara ya. Bu, DF-nya dilihat dari mana ya? Saudara bisa lihat DF-nya itu di output nih, DF residual itu 3 ya. Jadi di sini saudara bisa lihat DF3 ini adalah DF kalau menggunakan uji T ya, untuk nilai T kritisnya. Hati-hati yang residual. Ya. Nah, nanti tinggal saudara cari di tabelnya, saudara bisa browsing ya, di tabel T gitu ya. Itu tingkat signifikansi 5%, terus DF-nya 3, ketemu angka 3,182. Nah, nilai hitungnya di sini diambil dari nih T hitung saudara ya. Nilai hitungnya tuh diambil dari T hitung ini. Nih. Ini untuk T hitung 1 dan 0,582 untuk T hitung 2. Nah, saya nggak akan tuliskan, nanti saudara coba buat analisisnya ya. Dari angka-angka yang saya jelaskan ini. Nah, kemudian kalau sudah, nanti saudara bandingkan nilai kritis dengan nilai hitungnya. Kalau nilai hitung hipotesis pertama itu lebih besar dibandingkan nilai kritisnya, maka menolak HO. Menolak HO berarti artinya adalah X1 berpengaruh terhadap Y di sini. Sedangkan untuk hipotesis kedua, nilai hitungnya adalah 0,582, lebih kecil dibandingkan dengan T kritisnya 3,182. Berarti keputusannya adalah menerima H0. Kesimpulannya adalah bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Ya. Tuh. Bisa ya? Nih. Memang lebih enak pakai signifikansi. Besok kalau saudara skripsi boleh pakai signifikansi, tapi harus lakukan uji F dan R-square ya. Nah, yang ketiga adalah uji simultan atau uji F. Output yang digunakan itu ini, saudara. Kalau sudah baca output mentah, di sini kan ada tabel ANOVA. Nah, ini untuk uji F-nya. Koefisien ini untuk uji T, ANOVA ini untuk uji F-nya. Bu, kok tahu dari mana? Tahu karena, nih, gampang sebetulnya. Di sini kan ada F. Sehingga ini nilai F hitung. Ya, ini nilai F hitungnya, saudara. Nih, ini adalah nilai F hitungnya.
Nah, ini F hitungnya ya. Nah, sekarang mari kita lihat di PowerPoint-nya. Untuk uji F, kalian juga harus membandingkan antara nilai F kritis dan nilai F hitung. Bedanya adalah beda tabel yang harus saudara baca. Kalau uji T adalah student T tabel, kalau uji F ini adalah tabel F. Nah, saudara bisa browsing, ya, browsing seperti biasa tabel F gitu coba ya, tabel F. Tingkat signifikansi 5%, jadi 0,05. Nah, nanti saudara pakai tabel ini, saudara. Nanti saudara cari yang mungkin lebih jelas gitu ya. Nah, ini ya. Ini 5%. Nah, tinggal saudara cari DF-nya aja ya. Gimana Bu DF-nya? Nah, kita lihat di sini. DF-nya saudara pakai nih, regression dan residual. Kalau tadi di koefisien di uji T, DF-nya kita hanya pakai yang residual. Tapi uji F kan kita juga akan lihat untuk uji pengaruh simultannya ya, apakah X1 bareng-bareng dengan X2 gitu ya. Nih, di sini tingkat signifikansi pakai 5%, kemudian DF-nya 2 dan 3. Dari mana DF 2 dan 3? Nah, dari sini saudara. Pakai DF regression dan pakai DF residual. Ya, pakai DF residual. Bisa ya. Nah, tinggal saudara analisis saja sebetulnya. Nih. Rumusan hipotesisnya ada H0, ada HA seperti biasa nanti saudara buat ya. X1 dan X2 tidak mampu menjelaskan variasi Y. HA, X1 dan X2 mampu menjelaskan variasi Y. Nah, saudara cari tuh di tabel ya. Tabel F tingkat signifikansi 5%, kemudian DF-nya 2 dan 3. Saudara cari di sini 2, ke bawah 3. Ketemu 9,55, Saudara. Nih, ketemu ya. F kritis 9,55. Nah, nilai hitungnya dari mana? Nilai hitung Saudara bisa lihat dari output SPSS-nya. F hitung 8,539. Nah, lalu Saudara bandingkan di sini. Nilai kritis 9,55, nilai hitung 8,539. F hitung otomatis lebih kecil dibandingkan dengan F kritisnya. Sehingga keputusannya adalah menerima H0. Oh, ternyata kalau diuji secara simultan atau secara bebarengan, X1 dan X2 itu sebenarnya tidak bisa menjelaskan variasi Y. Gitu ya. Ini uji simultan itu fungsinya adalah untuk itu. Oke, untuk uji F, apakah ada yang ingin ditanyakan, Saudara? Silahkan. Belum ada, Bu. Masih jelas ya? Jelas ya. Nah, setelah melakukan uji F, Saudara bisa lakukan langkah yang keempat, yaitu interpretasi hasil koefisien determinasi. Ya, pengukuran persentase kira-kira Y itu dapat dijelaskan independen, itu dapat dijelaskan independen berapa persen sih? Kayak tadi misalnya berat badan. Berapa persen berat badan ini mampu dijelaskan oleh hubungan kopi dengan cake, misalnya seperti itu. Nah, Saudara lihatnya dari mana? Lihatnya dari output SPSS-nya. Ya, output SPSS yang atas sendiri, yang model summary. Kenapa? Di sini ada R-square-nya. Sehingga Saudara ambil dari sini R-square. Ya, nih. Oke ya. Nah, karena kita pakai 5%, jadi kita pakai yang R-square aja ya. Jadi tidak usah pakai yang adjusted. Oke, mari kita lihat di sini. Persentase nilai Y yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen X1 dan X2 ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Saudara cari yang R-square. Pada hasil penghitungan diperoleh besarnya koefisien determinasi 0,851. Nah, ini loh, 0,851 itu Saudara ambil di sini.
Nih, 0,851 itu R square ini. Nih ya, R square-nya. Nah, kita lihat di sini. Artinya adalah, tadi kan R square-nya 0,851. Kita presentasikan, kita ubah ke persentase. Ya. Artinya adalah bahwa variasi Y atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2 sebesar 85,1%. Atau kalau misalnya tadi berat badan Y-nya ya, berarti berat badan dapat dijelaskan oleh konsumsi kopi dan konsumsi cake sebesar 85,1%. Sisanya sebesar 14,9% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Misalnya nih, pengaruh konsumsi nasi atau pengaruh misalnya konsumsi keripik dan lain sebagainya. Nah, ini variabel lain yang tidak kita jelaskan. Model yang bagus atau penelitian yang bagus yang R square-nya itu lebih dari 80% karena kan dianggap akurat ya. Akurat, pemilihan variabelmu itu benar ya. Kalau di bawah 50% tuh deg-degan, berarti saudara salah memilih variabel ya. Nah, sisa sebesar 14,9% ini dari mana? Ya. 14,9% ini dari 100% dikurangi dengan 85,1%, saudara. Ya, diambil dari situ. Bisa ya? Nah, itu R square-nya. Dan yang terakhir adalah kita mengestimasi nilai Y. Mengestimasi nilai Y ini adalah kita masukkan, tadi di awal kan kita buat rumus ya, yang B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, di langkah yang terakhir ini kita masukkan angka-angka hasil olah data kita ke dalam rumus sehingga kita akan hitung Y-nya itu berapa ya. Di sini tapi kalau ini sampai, kalau skripsi nggak sampai estimasi nilai Y ya, saudara ya. Ini nggak sampai, ini hanya rumus ketika digunakan untuk realnya. Kalau skripsi hanya sampai tadi yang R square, tidak sampai estimasi. Ini misalnya saja ya. Misalnya saja kalau nilai X1 misalnya konsumsi kopi 20 kali dalam sehari. X2 ini konsumsi cake 30 kali dalam sehari. Jadi berapakah atau gini kalori aja ya. Misalnya X1 ini kalori konsumsi kopinya 20, X2 ini kalau kalori konsumsi cake-nya 30. Sehingga berapakah total kalori yang kita konsumsi jika konsumsi kopi 20 kalori ditambah konsumsi cake 30 kalori. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus Y ini. Ya. Tinggal saudara ganti saja X1 diganti 20, X2 diganti 30. Sudah ketemu Y-nya. Oh, ternyata ya, kalau saya konsumsi kopi 20 kalori ditambah cake yang 30 kalori, maka kalori harian saya yang yang mempengaruhi berat badan saya itu 24, sekian. Nah, ini contoh saja. Ya. Sampai sini bisa, saudara? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, oke, tambahan saja. Kalau hipotesisnya diubah, H1 itu langsung ada arahnya, H1 berpengaruh positif terhadap Y, dan H2 ada arahnya juga berpengaruh positif terhadap Y. Nanti yang beda hanya di T-nya saja, di nilai kritisnya. Kalau yang tadi kan berpengaruh itu kan bisa jadi berpengaruh positif atau negatif sehingga plus minus. Nah, kalau sudah ada arahnya ya di sini kasih positif aja. Udah bedanya itu. Nah, sekarang masih ada waktu 30 menit sampai kelas kita berakhir. Silahkan saudara coba ini contoh kasus lainnya. Ya.
Coba saudara pindahkan dulu data ini ke dalam SPSS saudara. Silahkan saudara coba. Nah, nanti tugas yang kalian kumpulkan itu ada 2 ya. Yang tadi percobaan pertama dan yang kedua adalah contoh kasus ini. Coba sekarang saudara coba dulu sendiri. Ya. Langkah-langkahnya coba saudara lihat di PowerPoint dan nanti saudara juga bisa lihat video ini. Ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan saudara ya nanti ya.